Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apriliana Ningsi dengan NPM 121020283 dari kelas reguler sore Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Swadaya Gunung Jati. Oke, sesuai judul kali ini saya akan ngebahas materi tentang human capital. Yuk, simak video berikut ini sampai selesai ya. Oke, baik. Tujuan saya membuat konten ini yaitu bertujuan untuk memudahkan seorang pelajar mengetahui materi tentang human capital. Apa sih human capital itu? Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Gould yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian ia mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, waktu yang dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya intelijensi, energi, sikap positif, keandalan, dan komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. 3. Ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital yang pertama sebagai kunci keunggulan organisasi yang terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Yang kedua, aset fisik yang terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang ketiga, aset tak terwujud, misalnya modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Peran human capital yang kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital melalui 5B. Yang pertama, buy berarti membeli, mengganti SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua, build, yaitu membangun. Investasi dilakukan terhadap sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga, borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja yang baru. Bounce berarti melambung, yaitu perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang terakhir ada bin, yaitu mengikat. Berarti mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang pertama, aktivitas yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Yang kedua, itu ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, dan mengambil tindakan koleksi. Yang ketiga, itu strategic level, yaitu tingkatan analis tertinggi, sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh. Dari ketiga tingkat kompetensi di atas diketahui bagaimana melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut. Dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional, tingkat terendah yaitu aktivitas dari divisi SDM. Mengidentifikasi human capital. Yang pertama ada commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misalnya kemampuan mengetik, kemampuan komputer. Yang kedua, leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang ketiga, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Transformasi peran divisi SDM, model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM yang didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Yang pertama, strategic partner, yaitu Departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajer lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua, ada administrasi expert, yaitu membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa kos dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu.
Selanjutnya ada Employee Champion. Departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan konstruksi karyawan yang lebih besar. Selanjutnya Change Agent, yaitu Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk lebih baik. Itu saja video dari saya, materi tentang human capital. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel ini ya. Oh iya, Indonesia negara hukum. Wassalamualaikum, bye-bye.